datang ke gereja, ibadah, kasih persembahan, udah selesai. Itu yang akan membuat gue selamat. Dan itu salah gitu. Justru bagaimana sekarang kita harus benar-benar deket sama Tuhan, cari Tuhan, ambil bagian kita. Yang aku berasanya adalah pada saat istri mulai, sekarang udah istri ya, istri mulai nanyain mau dibawain apa. Oh, aku mulai agak sering, oke. Shalom, God lovers. Bertemu lagi dengan saya, Apose Apollonius Lase, di acara Diaspora TV Talk Show yang kita tayangkan setiap hari Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Apa kabar Anda semua? Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang istimewa, seorang DJ, entertainer, kemudian juga pelawak tentunya, dan beliau sangat terkenal. Kita langsung saja dengan Reza Bukan. Yes, halo. Shalom. Shalom semuanya. Shalom, Apose. Salam Bang. Aku panggil Bro aja ya, Bro. Bro boleh, Boleh ya? bro Bang boleh, Bang Bro boleh. Bang Bro aja boleh. Bang Bro nggak sendiri. Hari ini ditemani oleh sang istri. Shalom. Salam. Terlalu kecil suaranya. Shalom. Wah, mantap. Beliau adalah istri dari Bang Reza atau Bro Reza, namanya Serevina Silayan. Oke. Ya, kita akan berbicara banyak, bakal saya Siap. korek-korek. Siap. God lovers, bagi Anda yang sedang menonton hari ini, silakan memberikan komentar di ruang komentar, dan bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, Anda jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Karena dengan begitu, Anda bisa menjadi orang pertama yang akan diberitahu YouTube setiap ada konten baru dari kami. Baik, Bang Reza dan Kak Sere, kita akan mulai dulu dengan doa ya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima hingga siang hari ini. Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau mendatangkan hamba-Mu, Reza Bukan dan Kak Serevina Silayan untuk hadir di Diaspora TV. Kami ingin Tuhan berbincang-bincang tentang cerita hidup, dan semoga apa yang kami perbincangkan ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan para God lovers bisa mengambil hikmat dan bisa belajar dari apa yang kami perbincangkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari segala apa yang kami perbincangkan hari ini. Dalam nama Yesus kami awali acara ini. Haleluya. Amin. 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 Oke. Bang Bro Reza, siapa yang tidak tahu ya? Namanya Reza Bukan. Awal-awal terkenal di Ngacir ya Bang? Iya. Jadi awal-awal mulai karir di TV ya, zaman dulu ya, tahun 99 di Comedy Cafe, kemudian mulai ada kenal sama almarhum Taufik Safalas, akhirnya diajak ke Ngacir RCTI. Tapi sebelumnya sudah berkarya ya? Berkaryanya cuma off air aja di tempat kerja. Karena tempat kerja itu saya jadi stand up sama jadi waiter, udah. Oke. Gitu. Dan beranjak lalu menjadi kerja di Ngacir. Yang sebelah kiri ini adalah Taufik Safalas ya? Iya betul. Oke. Ini legend banget ya. Dan Ade Namung juga sudah almarhum. Ya ampun, sesek ya ngeliatin gue. Itu 115 itu. Iya. Haleluya. Sekarang udah berapa? 115, kalau sekarang sih 100 lah. Tetap ya. Puji Tuhan. Sebelum ke Kak Sere ya, bisa cerita sedikit Bang Reza, perjalanan hidup atau masa kecil Anda lewati di mana sih? Masa kecil ya seperti anak-anak Cina lainnya lah ya. Yang dibully ya kan. Cek sini. Lagi main dingdong dipalakin. Ya, kayak anak-anak Cina yang seperti biasanya lah ya. Ditekan oleh zaman, oleh situasi. Tapi saya tumbuh di lingkungan yang luar biasa kerasnya. Jadi makanya begitu umur 9 tahun papa sudah gak ada. Tinggal mama seorang kan, seorang gerilyawanti. Dan itu membuat saya menjadi anak yang, apalagi saya anak yang pertama kan. Jadi anak yang lebih kuat karena akan mengganti sosok seorang ayah kan. Jadi punya adik satu. Nah dalam kehidupan sehari-hari juga waktu dulu luar biasanya adalah belajar untuk bertanggung jawab. Belajar untuk gak nyusahin orang tua. Apalagi mama yang tinggal sendiri terus
belajar untuk menjadi anak yang mau menyenangkan semua orang. Ya akhirnya bertumbuhlah sebagai seorang Reza yang pemberontak sebenarnya. Jadi dari sekolah pun ya mama udah bilang, udah kamu sekolah manajemen lah. Karena ya tahu sendiri Chinese, kalau bisa manajemen, dagang. Dagang, Ya, kan? ya, ekonomi. Tapi tetap berontak, nggak mau. Waktu pertama itu ngajak mama ke, ya mah ke IKJ mah. Apa itu? Sekolah kesenian. Begitu datang ke Cikini, mama lihat gondrong-gondrong begini. Kamu jadi orang gila sini katanya. Akhirnya nggak boleh IKJ, nggak boleh beli formulir, nggak boleh. Akhirnya kemana ya? Udah, kamu ke Untar. Aduh, Untar lagi. Trisakti, aduh, pasti manajemen ya kan segala, aduh. Akhirnya berontak. Aku mau pilih ini deh, kuliah yang komunikasi katanya, PR. Yaudah akhirnya diantarin ke Interstudi di Walter Monginsidi. Nah di sana mama pikir ya udahlah, udah les karena yang di Untar, Trisakti udah lewat waktunya. Di Interstudi itu Stikom D3, yaudah akhirnya dibeliin, dimasukin, akhirnya bisa masuk sana kuliah. Kuliahlah di sana sambil bekerja waktu itu di Komedi Cafe, pagi kuliah, siang ke malam bekerja. Itu terus selama 3 tahun kuliah selesai. Kebetulan ini juga kakak kelas saya loh waktu itu. Tapi kita belum ketemu sama sekali ya. Iya, jadi saya angkatan 99, jadi istri angkatan 98 di Stikom Interstudi. Nah, sama padahal kita satu gedung ya. Tapi waktu itu belum kenalan. Satu jurusan ya. Begitu udah menikah diurut-urut, hah masa sih? Oh gitu, baru ngeh kita. Iya. Nah setelah udah kuliah selesai, akhirnya tetap punya cita-cita kan sendiri. Mama bilang, yaudah nanti kamu jangan setelah kuliah jangan kemana-mana, udah buka toko. Tetap loh ya, namanya nyokap jiwa Cina Padang itu sangat, keras banget. Jadi mama Cina Padang? Cina Padang, jadi pengennya buka toko, udah dagang. Tetap berontak lagi. Tapi kebetulan emang nggak tahu ya, apa Tuhan izinin saya untuk dapat promosi, kenalan sama almarhum Taufik Safalas, kemudian juga kenalan sama Pak D. Indro Warkop waktu itu, terus kenal beberapa casting director dari Persari Film, dan itu pun berjalan baik, diterima main sinetron waktu itu pertama kali kalau nggak salah Persari Film Gadis Penakluk bareng sama Agnes Monica. Pertama kalinya Agnes main sinetron, saya ikut main sana sama Roger dan Warta kalau nggak salah. Terus akhirnya terus berjalan lagi. Setelah sinetron, pengen film apa ya, film apa? Tuhan, ada ngomong ke Tuhan, pengen film dong Tuhan. Tuhan kasih, Gari Nugroho nawarin main film. Waktu itu Rindu Kami Padamu kalau nggak salah. Bareng sama Neno Warisman, Didi Petet, ya. Terus kemudian akhirnya ya sampai 2018 kebablasan kena vonis. Nah, oke, nanti dulu, jangan sana dulu. Ini sangat menarik dan aku pindah ke Kak Sere. Sebelumnya pernah mimpi nggak sih ketemu sama Reza Bukan ini? Saya sih pernah ya tanya sama Tuhan suami seperti apa. Cuman dikasih tahu ya dalam mimpi saya tuh Cina, kacamata. Dan saya nggak ngeh itu Reza. Okay. Tapi ketika di satu kuliah, oh dia kakak kelas ya, pasti nggak ketemu lah ya? Nggak ketemu. Justru saya baru ngeh kok lah saya PR di Interstudy, dia PR juga. Saya tahun 98, dia 99 gitu. Oke, sedikit bisa cerita masa kecil kakak juga lah. Masa kecil saya itu boleh sekarang juga dikasih kesempatan sama Tuhan, hampir kurang lebih dari kecil mungkin sampai saat ini talenta saya bernyanyi. Saya juga kalau untuk di album Batak, dari saya kecil memang saya sudah nyanyi dan memang sudah mengeluarkan album juga, album anak-anak, dan saya punya grup pada saat itu, sampai saat ini mungkin selain Sister, saya dengan kakak saya. Dan album Batak kita, puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih percayakan, kurang lebih 27. Dan waktu itu saya dari masa kecil saya sampai belum masa pertobatan, saya nggak ada kepikiran mau dipanggil Tuhan untuk melayani. Itu kayak saya pikir saya enjoy dengan entertain, saya enjoy dengan dunia nyanyi gitu. Itu yang masa kecil saya gitu. Saya tertarik mengikuti apa yang disampaikan oleh Bro Reza tadi, bahwa meskipun memberontak tapi Tuhan tetap angkat. Tentu ada orang-orang berperan di balik itu. Ada ibu, ada bahkan juga
ada yang namanya manajer ya. Ada Bang Ruli Panjaitan. Wah, ada Ruli. Selamat siang Halo. Bang Ruli. Rul, aduh katanya pulang ke Tarutung. Apa kabar Bang Ruli? Gimana? Sehat puji Tuhan. Sejak kapan Bang Ruli kenal sama Reza Bukan? Kenal, aku ingatnya dulu tuh pertama kali kenal tuh acara Karnaval SCTV kalau nggak salah deh. Sekitar 2010 apa 2011 gitu kalau nggak salah ya dia ya. Itu kenal di situ, tapi baru kenal sebagai aku itu masih di salah satu perusahaan. Reza itu udah di entertain, jadi kantor aku itu sebagai kayak media partnernya event itu gitu loh. Jadi aku sempat kenalan di backstage, habis itu udah nggak cuman gitu aja. Habis itu terus setelah itu kita juga ada ketemu lagi di satu tempat itu gara-gara apa ya dulu ya, vape ya enggak ya, gara-gara vape gitu ketemu Reza dan kita jadi mulai dekat, jadi temenan gitu loh. Jadi dari dulu kita juga temenan juga, sebagai aku jadi manajernya, kita juga dekat sebagai teman. Anda tahu kan Reza Bukan adalah artis yang serba bisa, kemudian selama bersama-sama ada peristiwa-peristiwa yang mengagetkan Anda atau yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan barangkali? Jangan dibuka semua, Rul. Nih, dulu tuh emang orangnya sibuk banget, dia emang orangnya entertain sejati banget. Dan setiap hari itu dia dari pagi sampai pagi lagi, biasanya setiap hari di luar gitu. Dari syuting segala macam, syuting sampai dia kegiatannya dia juga kan offline-nya ada nge-DJ. Jadi hampir tiap hari dia nge-DJ di satu tempat gitu. Jadi dia dari syuting, nge-DJ, bahkan sampai saya hampir setiap weekend itu saya selalu nemenin Reza, pasti kita keluar kota buat ada perform gitu. Jadi tiap hari itu kerjaannya begitu aja, rolling. Ya Reza itu sebagai teman, orangnya juga terlalu baik, terlalu ini banget, maksudnya bergaul dengan siapa aja gitu. Jadi dia dulu juga kadang-kadang suka nggak bisa milah-milah mana teman yang harus ditemenin, mana teman yang harusnya kita jaga jarak segala macam, karena dia orangnya kalau gue lihat sih terlalu baik sama orang. Itu kelebihan atau kekurangan? Kelebihan dan kekurangan sebenarnya. Waktu itu sih kelebihan ya kayaknya. Iya. Jadi kayak yang terakhir itu sampai Reza. Aku juga sempat jadi dari dekat sampai dulu tiap hari sama Reza kayak gitu, sampai aku pernah waktu itu berapa kali sih aku bilang ke Reza, ya kita bisa nggak sih ketemu nongkrong normal gitu loh, normal sadar gitu loh, ngomongin yang bener, kita ngumpul di kafe atau gimana gini-gini. Tapi setiap kita mau bikin project, mau meeting, pasti aja belok gitu sama Reza tuh selalu begitu. Soalnya banyak teman-teman juga yang lain yang Jadi dari sekian jadi sekian hari ketemu ya, dari 100 hari ketemu gitu ya, yang ketemu sadarnya cuma 2 hari gitu. Yang 98 harinya nggak pernah sadar. Entah itu kita alkohol, entah itu apapun ya kan, Rul ya. Nyesel ya, Rul? Nyesel apa enggak ya? pusing. Pusing ya. Iya. Akhirnya pengakuan ya. Iya, jadi emang satu-satunya temen yang di lingkungan gue itu yang Ruli ini yang selalu ngingetin. Ja, kita sekali-sekali ketemu normal lah. Oh iya ya, yuk normal yuk. Ya. Normal gitu ya. Terus normal cuma sejam 2 jam habis itu ngapain lagi Rul? Habis itu next itu. Nggak tahan kita deh. Emang. Karena banyak emang ya waktu Reza di atas kan ya tahu sendiri lah, banyak lah orang-orang yang ngedeketin, yang berusaha deket sama Reza ya. Cuman hanya teman gitu tanda kutip ya. Jadi mereka senang-senang aja seperti itu. Cuman kan kalau aku memang pure dari teman ke sama Reza, jadi nggak mikir masalah Reza lagi di on the top atau apa segala macem. Memang gue sebagai teman gue suka ngingetin. Sempat itu juga jadi jauhan sama Reza karena gitu. Karena Reza masih tetap di track kayak gitu sama temen lagi asik. Akunya bilang, ya udah deh stop deh. Lu tuh public figure, lu tuh di mata lu tuh di mana-mana pasti ada orang yang jahat dan segala macam, kita nggak tahu gitu loh. Takutnya nanti jadi bahaya buat lu sendiri. Seperti itu. Tuh, kadang-kadang sama orang baik itu kita kadang suka negative thinking loh. Kenapa ngomongin gini loh? Ya kan dulu gitu, makanya kita agak jauh dulu. Sempat jauh. Iya. Karena Ruli terlalu baik banget ngasih tau gue. Jaga.
Gue bilang, lah kenapa lo, kan ini hak gue lah. Iya, iya. Ya, akhir kita agak jauh, tapi akhirnya dekat lagi gitu. Oke. Baik, Bang Ruli, tadi yang disampaikan bahwa sering mengingatkan Reza dan mungkin diperkenankan Tuhan terjadi harus sekolah ke Salemba. Nah, setelah Ya. itu bagaimana Anda melihat Reza? Pada saat waktu masih di dalam juga kita kan masih suka kontak kan. Nah, kayak saya ulang tahun aku masih besok ke sana, masih sempat kontekan juga. Cuman ya di dalam tuh dalam transisi itu aku agak melihat sih mulai berbeda dari yang masih pertama baru masuk masih ngaco-ngaco begitulah, masih adaptasi mungkin ya. Sampai pas saat keluar aku juga kaget kalau Reza itu keluar kan lebih cepat dari waktunya kan. Sebenarnya harus Februari kalau nggak salah, dia keluar akhir tahun. Pas sudah keluar langsung Reza kontak aku, ngajak ketemu. Langsung aku tuh kaget banget, langsung aku bilang ke Reza, kayaknya gue yang harus adjust sama lu deh sekarang, gue bilang gitu. Langsung drastis 180 derajat. Gue kenalan sama Reza bertahun-tahun, makan bareng segala macem, nggak pernah berdoa sebelum makan. Itu keluar dari penjara, kita makan di mana aja, kita makan. Susite. Kita berdoa yuk. Susite. Iya. Itu kaget. Langsung shock gue. Ya, gue bilang gitu, Ja, kita bertahun-tahun kenalan, kita jalan bertahun-tahun, gak pernah loh kita doa bareng makan, gue bilang gitu. Gila, gue langsung kaget gitu. Cuman salut banget sih karena Tuhan jamah, ya itu aku percaya Tuhan jamah Reza, semoga ya gue juga bisa seperti Reza gitu. Amin. Sekarang Oke. malah gue yang kayak jas gitu. Masih agak kaget dengan perubahan yang drastis sih. Cuman puji Tuhan banget lah. Amin. Salut. Oke. Terakhir Bang Ruli, apa harapan Anda sama Bang Reza? Harapan sama Reza ya keep the faith ya. Ya gue yakin kalau Tuhan udah jamah, Tuhan percayain lu, ya terus aja percaya dengan itu. Gue dukung. Amin. Thank you, Lae. Thank you. Love you. Oke, terima kasih Bang Ruli atas Oke. kesempatan untuk mampir sebentar di Diaspora TV. Semoga Bang Ruli juga sehat-sehat selalu dan sekali lagi terima kasih Amin. Bang Ruli. Sampai ketemu. Terima kasih. Oke, Reza. Apa sih? Tadi disampaikan Ruli bahwa Anda itu nakal juga, nggak boleh dibilangin, gitu ya, malah menjauhi si. Oh, bukan nakal juga, saya liar waktu itu. Liar sekali. Waktu sebelum ketemu Tuhan sangat liar sekali karena dari kecil nggak punya ayah, nggak punya figur, bebas aja, jadi free. Jadi dalam kehidupan pun juga aku pengen ngelihat ya, kalau udah 1, 2, 3, 4, 5 terus. Dan dalam pergaulan juga begitu. Kayak aku bilang kayak alkohol, udah alkohol enak, ganja. Naik lagi apa ya? Naik lagi apa? Naik sabu. Semua dijalani. Naik kokain, naik terus. Jadi kok terus sampai mentok. Itulah liar kalau dulu. Makanya punya teman-teman yang memang sebenarnya sudah mengingatkan, tapi kadang kuping itu ditutupin sama setan, bener. Nah, tadi sempat disinggung soal peristiwa bersejarah itu. Heeh. Ketika harus dipaksa masuk sekolah di Iya. Salemba. Bisa cerita apa yang menyebabkan Anda bisa tertangkap menurut Anda? Nah, jadi sebenarnya Tuhan tuh udah ngasih tanda. Udah berapa kali denger, Za, jangan make terus lo lagi diliatin sama polisi. Aku denger gitu bilang, masa sih gitu ya. Kok masa polisi gitulah. Terus kan gue kerja di tempat yang setidaknya punya backupan. Ya, secure lah ya, Masih berasa aman. bos gue bisa jagain gue nih. Take care maksudnya. Oke, good. Soalnya beberapa kali ada razia pun nggak pernah diperiksa sampai gimana-gimana. Oke. Terus ada lagi tanda yang bilangin, Za, nama lu ada di BNN. Masih nggak percaya tuh. Nama gue di BNN bercanda, sampai tanya ke temen-temen tanya-tanya yang punya kenal polisi gitu ya. Udah Za, udah penting hati-hati aja katanya. Tapi nggak didengerin banget dan akhirnya tetap cuek. Dan pada malam hari itu setelah dari Bintang Indosiar, habis nge-host, pulang jam 12 malam, hari Jumat inget banget tuh. Pulang begitu sampai rumah, baru mau buka pintu, langsung digrep sama tim sus 3.
Apa perasaanmu waktu itu? Shock, kaget lah. Kaget, terus blank, bener-bener blank. Nggak tahu mau ngisi ngapain. Karena handphone langsung diambil kan. Handphone diambil semua, dicek semua, rumah dicek. Akhirnya ada bahan itu, ada alat. Akhirnya dibawa ke Polres Barat. Diproses di sana. Hari Minggu media. Terus masuk ke Tahti 3 bulan, baru ke Salemba. Persidangan jalan, vonis 4 tahun 6 bulan. Mulai jalanin tanggal 1 Juli 2018, sampai bebasnya 18 Agustus 2020, nggak sampai 2 tahun pas saja. Ada pemotongan ya? Ya, Yes, itu asimilasi. betul. Asimilasi. Bersyukur Gara-gara COVID banget itu ya? gara-gara COVID. Ya. Bukan syukurin COVID enggak, tapi saya bersyukur karena COVID itu ya yakin itu cara Ya. kerja Tuhan yang luar Nggak biasa kebetulan sih ya. Betul. Ya. Dan itu waktu itu udah mulai kenal. Ketika sudah masuk, baru kenal dengan Kak Sere. Ya masuk di dalam kan ini pelayanan. Pelayanan Di rutan. Di rutan. Mungkin Kak Sere cerita gimana? Awal mulanya bertemu dengan Reza Bukan. Ketemunya ngindar-ngindar nggak pernah ketemu. Saya melayani di Rutan Salemba itu udah ada kali 6 tahun, 7 tahun. Nah udah gitu udah melayani lama, saya bilang, tuh ada Reza Bukan tuh artis tapi nggak pernah mau ibadah katanya. Saya panggil terus sama koordinator dari gereja, namanya Gereja Bethesda. Saya bilang, panggil Reza. Oh nggak bisa, dia nggak mau. Oh gitu, ya sudah. Karena pada saat itu dia kan untuk mengikuti ibadah Protestan memang masih berpikir karena dia di Katolik ya. Jadi oke, saya undang. Sampai berapa kali saya undang, akhirnya kita gereja buat baksos untuk kurang lebih 600 kegiatan obat gratis, pengobatan gratis. Nah pada saat itu disambut banget sama Pak Karutan karena memang setelah sekian lama tidak ada yang sebanyak itu membuat baksos gitu. Nah akhirnya saya minta untuk dia MC, menyambut kata sambutan saya dan Karutan dan juga untuk membuka baksos hari itu. Nah baru di situ dia nongol. Itu tahun berapa? Itu 2019. Sebelum itu kita pelayanan Natal. Malam Natal 2019 itu pertama kali kami ketemu. Malam Natal itu memang baru itu dibuat oleh Rutan Salemba besar di lapangan itu sampai ada kurang lebih 800-an warga binaan anak-anak Tuhan. Nah saya dipercayakan untuk membawa firman dan juga tim dari gereja untuk melayani full di situ. Nah pada saat acara itu saya bilang, udah deh MC-nya nanti yang buka Reza aja. Tuh, ketemu saya pertama kali untuk GR, ya dia masih rada-rada sombong, tapi di situ saya tahu di situ dia belum bertobat. Di situ dia belum bertobat, dia ketemu saya selalu keringet dingin lah, kayaknya merasa nggak nyaman gitu berada di lingkungan anak-anak Tuhan di komunitas gereja. Nah pada saat saya minta, saya kasih tahu, wah dia bilang, nih pendeta saya nggak biasa nih nge-MC ibadah nih, saya perlu ada satu orang nih yang memang bisa barengan sama saya biar tektok katanya. Akhirnya dari tim kita. Nah di situ setelah sudah selesai firman, dia langsung ngacir masuk ke blognya. Nah besok saya pelayanan lagi, beberapa minggu kemudian saya pelayanan, dia nggak mau datang. Akhirnya ada baksos itulah, dia akhirnya datang. Habis baksos pun dia langsung masuk kamar. Gitu. Itu pertama kali ketemu. Nah ketiga saya diminta oleh kepala rohani di Rutan Salemba untuk mendoakan para pengerja karena ada pergantian pengurus. Nah saya bilang semua pengurus baik Katolik, Protestan ikut untuk doa. Nah dia kan pengurus Katolik salah satunya, dia ikut di situ. Nah di situ dengan kepekaan yang Roh Kudus berikan kepada saya langsung tunjuk dia, kamu sini. Nah di situ dia berdoa. Saya ingat tuh, inget banget istri saya bilang, siapa yang mau bebas tahun ini? Ditantang ya? Iya, terus Iya. orang yang memang hitungannya bebas, ya pasti maju dong. Ya saya pikir kan saya masih lama ngapain maju kan, terus tiba-tiba Saya nyamperin panggil dia, kamu siap bebas tahun ini? Dia bingung. Ya siap katanya gitu, tapi bagaimana mungkin, dalam hati dia mungkin kan. Iyalah. Terus akhirnya saya bilang,
kamu tuh begini, 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 begini. Terus dia kaget, iya betul. Nah di situ dia dilawat Roh Kudus. Dan dia sempat manifestasi, pada saat itu muntah, terus dia sujud, dia berdoa, dia nangis. Di situ dia bilang sama saya, belum lama saya besoknya ketemu lagi, dia bilang, waktu saya didoakan Bu Pendeta, sampai kamar pun saya masih shaking, masih gemetar. Kamu tahu itu pekerjaan, iya badan saya panas katanya. Itu Roh Kudus, saya bilang. Karena pas malam doa itu, 3 hari saya udah sakit, nggak bangun sama sekali, nggak bisa bangun. Sampai saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan saya meninggal Tuhan, saya mau hari ini saya udah selesai. Saya udah nggak kuat, 3 hari loh, udah nggak bisa makan, nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Orang cuma dengerin orang aja, kenapa sih itu Bang Rejang sakit, cuma itu doang, tapi nggak bisa bantuin, nggak bisa apa. Tapi begitu saya bilang, Tuhan tapi saya mau taubat Tuhan, apa saya mesti lakukan Tuhan? Tuhan kasih orang yang ngerokin, Bang, sini Bang, kerokin Bang. Ya saya dibantuin kerokin, dibikinin teh manis anget, ya kan. Habis itu besoknya diingetin untuk ada KKR di gereja. Nah, Ada itu, doa. Terus ya udah setelah itu dia ngerasain katanya besoknya dia panas gitu, dia badan dia terus gemeter, kok getar-getar nih badan saya, kenapa nih sampai kamar 1 sampai malam katanya, ini nggak bisa diem badan saya katanya. Terus besoknya dia udah mulai cari Tuhan ke gereja. Terus dia udah mulai denger lagu rohani, ya kan. Terus akhirnya saya bilang, soalnya selama di Salemba denger lagu rohani pasti nangis. Ya. Maka itu salah satu yang gue hindarin di gereja adalah kalau gereja pasti nangis. Apalagi denger lagu Waktu Tuhan, ampun. Itu langsung. Dan itu lagu bersejarah buat dia. Dan aku bilang sama dia, pada saat itu saya kesana lagi, saya mau bentuk grup PA. Pendalaman Alkitab. Jadi saya rekrut, di situ ada beberapa, dan itu orang yang saya pilih ternyata sampai saat ini pun dipakai Tuhan. Yang bagi mereka yang belum bebas sekarang jadi pengurus di sana. Nah, salah satunya dia, kamu mau nggak? Ya, oke, kita buka grup PA. Saya bilang kita habiskan Amsal dulu. Amsal lah. Disitulah dalam bimbingan saya pada saat itu. Gitu. Ya, dan status Kak Sere waktu itu masih sendiri ya? Iya. Ketika 2019 itu? Iya. Iya, memang posisi kami memang pada saat itu memang sudah sendiri gitu ya, memang sendiri, dan saya juga nggak ada kepikiran Reza mau jadi suami saya, karena saya pikir kalau memang saya. iya, karena saya pikir gini, nggak pernah sejarah saya ketemu artis yang saya layani di penjara bukan hanya dia, gitu ya. Jadi saya juga pikir saya juga dulu di dunia entertain, dunia artis, ketemu artis nggak pernah kaget, dan saya nggak ada kepikiran Reza bukan tuh bakal suami saya gitu loh. Ya padahal ada Steve Emmanuel di dalam, ya kan, ada Jerry Aurum, ada Vicky Prasetyo, waktu itu pilihannya jatuh kepada saya sendiri. Puji Tuhan ya, haleluya. Haleluya. Oke, tapi pertanyaannya ketika Bang Reza masuk ke penjara, tentu kan hidup menjadi berubah. Amin. Kemerdekaan menjadi terancam, bukan hanya terancam, memang kemerdekaan jadi hilang. Yang biasanya bebas di luar, di dalam menjadi terikat dan harus menjalani peraturan-peraturan di rutan. Nah, apa yang paling Anda tidak sukai selama di penjara itu? Penjara yang gak disukain ya batas, semua terbatas. Kiri, kanan, atas, bawah, tembok, ya kan. Nggak jauh lagi temboknya, 2 meter, 3 meter. Terus waktu juga terbatas, kita ada apel pagi, siang, malam. Makanan juga terbatas. Pergaulan ya begitu-gitu aja, so-so. Jadi, tapi nggak tahu ya, saya merasa waktu itu gue harus ngadepin ini semua aja gitu sih. Tapi dalam satu hal lagi adalah gue bangga banget dipilih Tuhan. Bisa masuk ke situ nggak apa-apa. Ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan untuk itu. Dan Tapi itu itu bagus. ketahuannya belakangan ya? Iya, sadarnya selalu Baru belakangan. ngerti, baru ngertinya. Baru mengerti. Coba waktu itu belajar taat dulu, baru ngerti ya. Kayaknya mau ngerti dulu tapi taatnya nggak mau. Ya itu dia salahnya sih. Makanya itu dia salahnya kemarin. Dan konsekuensinya adalah Anda kehilangan keluarga. Karir, keluarga, Harta. semuanya lah. 0 pokoknya. 0. Saya menikah 0 ya? Oke. Terus kalau nggak salah Anda punya anak 2. Ya. Dan mereka sekarang di mana?
Sejujurnya sih nggak tahu keberadaan mereka ya. Jujur ya. Karena lose contact dari ibunya anak dari kapan ya? Dari tahun kemarin lah. Udah nggak ada kontak sama sekali. Bulan udah lost 11 contact. ya terakhir ya. Bulan 11 ya terakhir ya. Bulan 10 apa bulan 11 gitu. Ya, Anakmu 2 kan ya? total sih 4. Oh, 4. Tapi yang dari yang dulu 2 ya. 2. Kalau misalnya mereka melihat ayahnya sekarang di video, apa yang Anda sampaikan ke mereka? Ya, buat Kenan sama Mika, Papa minta maaf ya. Eh, eh, Tuhan Yesus sayang sama kalian semua. Tuhan Yesus pasti jaga karena Papa selalu kirim doa buat kalian. Satu yang Papa pengen kalian tahu bahwa Papa nggak pernah mau ninggalin kalian, nggak pernah mau ngelupain kalian. Papa akan selalu sayang sama kalian ya. Papa tahu kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Oke Kenan, Mika, itu sih. Ya, artinya nggak bisa dimungkiri bahwa mereka, Kenan dan Mika adalah anak dari Reza, bukan? Ibunya mungkin bisa berkata apa saja, tetapi mereka berdua adalah darah daging dari Reza, bukan? Kalau misalnya suatu hari mereka mencari ayahnya, bagaimana perasaan Kak Sere? Oke, sebelumnya mungkin ada sedikit yang bisa saya jelaskan ya. Ini khususnya buat para pecinta God lovers ya, diaspora, bahwa pada dasarnya tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan anak ya. Dan ini mungkin kalau dibilang dari garis latar belakangnya Reza itu dulu memiliki kehidupan yang salah. Bahkan memiliki status saya pikir juga dengan bukan yang seirama, dengan bukan yang memang sepadan. Ya, akhirnya begitu juga dengan saya, akhirnya Tuhan maksudnya gini, mau membersihkan gitu, memulai semua segala sesuatu dari nol. Mungkin pahit, sakit karena memang terkadang caranya kita yang buat salah. Nah, kalau saya lihat gitu loh. Nah, kalau untuk dari anak-anak, saya sudah bilang sama Reza, bagaimanapun kalau sudah waktunya Tuhan pasti diketemukan. Karena kita juga bukan diam. Ya, kita juga mencari pada saat itu, berkomunikasi bahkan tapi ditutup. Dan itu berarti, ini biar juga Mika sama Kenan bisa dengar, ya. Jadi bukan berarti Papa atau kami tidak mencari, tapi kalau memang sudah ditutup kami percaya. Kalau pintu nanti Tuhan yang bukakan sendiri, ya siapapun gak ada yang bisa tutup. Tapi mungkin saya udah bilang, sekarang nih Tuhan masih belum kasih waktunya. Nah, ini ada maksud Tuhan yang kita gak ngerti. Sama seperti ada maksud Tuhan pada saat kamu diproses, di penjara. Nggak ada yang ngerti, tapi belakangan kita ngerti. Ternyata harus dibuat seperti ini dulu, supaya terjadilah Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih akulah yang memilih kamu. Ya kan, dan biar nanti buahnya Reza tetap gitu loh. Nah, saya bilang kalau nanti diketemukan dengan anak-anak, saya sangat bersyukur. Karena saya pun sebagai mama mereka, ya, mama kedua mereka, ya saya terima dengan kasih Tuhan. Dan bagaimanapun kalau memang bisa, yuk kita ikut Tuhan. Kita sama-sama untuk datang sama Tuhan, gitu. Dan itu suatu doa kami, gitu. Nah, makanya saya menguatkan dia terus. Saya bilang, percayalah, nanti ada waktu Tuhan. Ada cara Tuhan, yang salah Tuhan mau benahin, yang salah Tuhan mau benarin, gitu. Ya, kalau misalnya Kak Sere bilang bahwa waktu Tuhan kita nggak tahu, pasti nanti ada waktu Tuhan yang tepat bisa bertemu. Nah, sejujurnya
Apa sih harapan Anda buat anak-anak Kenan dan Mika? Ya harapan yang dari saya pribadi adalah ya kita kumpul, itu aja sih. Ya kita kumpul karena saya yakin mereka akan cari saya kok. Iya. Itu. Harapan yang pastinya yaitu saya mau ngumpul sama anak aja kok. Ngumpul anak-anak sama istri. Semua. Mungkin studi mereka. Yang terbaik buat mereka pokoknya. Yang pasti yang utama adalah harus takut akan Tuhan dulu, biar mereka dipakai sama Tuhan apapun itu. Kalau untuk studi mereka mungkin saya sedikit tambahkan. Kalau studi mereka sudah di cover sebenarnya sama papahnya. Jadi waktu dia di dalam segala sesuatu sudah diberikan untuk anak-anak gitu. Jadi kita berdoa semoga apa yang sudah diberikan itu lebih dari cukup, karena buat kita sih sebenarnya pemikiran kami itu bukan angka yang kecil dan itu sangat cukup ya. Jadi kami percaya tinggal kita berdoa bagaimana mengalokasikan ini untuk khusus untuk pendidikan anak-anak gitu lah. Paling itu. Ya, artinya kita dapat konfirmasi bahwa Kinan dan Mika jangan ragu untuk mencari papa. Yes. Kapanpun, dimanapun, dan tadi satu hal bahwa papa kalian kangen. Ya, betul sekali. Ya, mudah-mudahan Mika dan Kenan sehat-sehat dan mendengarkan apa yang disampaikan papa. Saya kembali pada saat Anda bertemu di penjara. Artinya ini semua karya Tuhan ya. Kita Ya. percaya bahwa Amin. bukan sebuah kebetulan Kak Sere datang ke sana Ya. dan bertemu dengan Reza yang liar ya. Kalau Oke. udah di dalam penjara waktu di Salemba malah ada berliar kayaknya. Aduh. Oke, jadi menurut Anda penjara itu membuat orang bertobat apa tidak nggak sih? Tergantung. Tergantung pribadinya. Tergantung pribadinya. Aduh. Kalau memang benar mau bertobat bisa jadi emas. Kalau nggak bertobat lawannya emas deh. Tetap jadi bangsa Mesir ya. Tetap jadi bangsa Mesir. Muter-muter di situ aja ya. Keluar pun nanti masuk lagi situ. Ya kayak gitu. Ya, iya. Kita pengen tahu bagaimana awal mulanya Kak Sere jatuh hati atau Reza yang jatuh hati? Ayo, siapa? Aduh. Yang duluan jatuh hati ini siapa? Ini pertanyaan yang udah kesekian ribu. Kita pun sampai sekarang masih bingung gitu ya. Maksudnya koneksinya hati kita ampun. tuh pada saat apa sih? Pada saat gimana sih? Kita juga nggak tahu. Ada nggak sih? Kamu udah makan belum? Boro-boro kan dalam penjara nggak ada itu. Jadi dalam apa ya? Dalam PA pun juga Saya datang. terus ya kita jelasin Alkitab, beliau terus akhirnya udah terus palingan aku berasanya adalah pada saat istri mulai sekarang udah istri ya. Istri mulai nanyain mau dibawain apa. Aku mulai sering oke. Kalau ada Gitu. kunjungan rohani, karena waktu itu jadwal saya seminggu 3 kali. Cukup sering ya. Jadi seminggu 3 kali itu saya mau patenkan berarti adanya pemuritan. Karena biasanya kalau pelayanan penjara hit and run. Hanya sebatas dia datang melayani kasih berkat pulang. Nah saya nggak mau. Nah jadi puji Tuhan ada beberapa adik-adik rohani saya yang memang sudah bebas dan sekarang sudah semakin dipakai Tuhan dan luar biasa. Salah satunya adalah suami sendiri. Jadi saya pikir gini, kalau nanti saya mau melayani, saya nggak hanya melayani di gereja saja, tapi pemuritannya apa nih? Nah begitu saya ada jadwal pemuritan pada saat itu PA dan segala macam, ada doa dengan bersama pengerja. Langsung saya tanya dia mau makan apa, mau dibawain apa, karena saya tahu di penjara kan makannya nasi cadong dan nggak ada yang spesial gitu, nggak ada. Akhirnya saya bawa gitu loh, saya bawa, tapi jangan yang ribet-ribet ya, karena membawa sama ini satu lagi. segala sesuatu juga nggak gampang. Yang udah bikin pasti. Kamu mau dibawain bantal nggak? Ah. Wah itu langsung Iya. kuak. Iya. Artinya Tapi itu di situ udah kamunya udah ini kali udah Udah open ya? udah deket-deketin aja. Oh, udah open ya? Udah Udah open PO. Karena kalau nggak gitu saya nggak berani. Saya nggak berani. jadi gitu. sudah dikasih lampu hijau dulu. Oh, berarti Reza duluan yang memberi Dan dia sempat ngambek. perhatian. Dia sempat ngambek, dia bilang gini, ini jujur aja nih. Jujur nih. Waktu dia deketin saya, dia bilang, "Gimana nih kalau kita makin deket aja?" Saya bilang, "Kalau kamu mau punya hubungan dengan saya cari yang serius. Saya nggak mau pacaran. Saya calon suami," saya bilang gitu. Ya udah saya juga cari calon istri, tapi kamu harus tahu saya siapa.
dan saya Protestan seperti itu. Jadi saya tegas sama dia. Dan di situ dia sempat berpikir ngambek sama saya 1 harian. Nggak bisa. Kenapa Bro Reza ngambek? Bukan ngambek, itu berpikir. Kalau berpikir kan nggak bisa, jangan diganggu dong, lagi mikir ya kan. Besoknya kan saya mau datang. Dia nggak mau nemuin saya. Dia nggak mau nemuin saya sih. Ini mana kok Reza nggak datang nih di pemuritan? Karena masih berpikir. Terus katanya, iya dari tadi mukanya cemberut aja. Kita mau panggil Reza untuk ke gereja nggak berani soalnya cemberut katanya. Main basket langsung masuk kamar, masuk blok katanya gitu. Oh ya sudah. Gini loh, kalau dalam penjara itu setiap orang itu pasti punya masalah kepedulian atau care sama orang. Kalau orang care sama kita kayak kesannya, oh ya bener lu masa care sama gue sih gitu. Gitu loh. Jadi kalau sampai ada yang mungkin ngirimin makanan, aduh makasih banget bro, kayak mau cium tangan, cium kaki kayaknya. Tapi yang saya juga bawain makanan juga bukan buat dia doang. Iya, ada datang buat begini murid-murid. gimana dong? Kan kita mesti mikir, ini bener gak sih, apa bohongan, apa bener gitu loh. Masa sih saya dapat jodoh di penjara? Kan itu ya good news dan wow news juga. Tapi ya puji Tuhan lah memang akhirnya dijalanin, memang nggak ada rasa yang kamu jadiannya, nggak ada kayak gitu-gitu. Iya. Dan semua akhirnya kita komitmen dengan satu kata waktu itu. Iya. Kalau kita mau menikah tahun ini saya harus bebas. Kita hadapkan sama Tuhan. Dan kita punya doa yang sama pada saat itu. Saya nggak kasih tahu doa saya apa. Saya cuma bilang gini, kalau kita mau lebih serius kita uji, ya. Kamu uji, saya uji. Dan apa yang kamu doakan, saya doakan. Kita minta sama Tuhan. Kita minta Tuhan jawab, itu tanda. Saya minta 3 kali tanda. Dan yang ketiga nih berat. Ternyata benar doa dia sama. Saya bilang kalau tahun ini kamu bebas, itu kan impossible banget ya buat manusia. Karena hitungan dari itunya dia belum. Seharusnya dia bebas tuh Maret ke April 2021. Terus dia bilang ya udah kita sama-sama uji deh, coba deh. Oke, ya udah. Saya cuman bilang Tuhan, kalau emang ini Tuhan kirim buat saya cuman minta biar rumah tangga kami ini untuk kemuliaan Tuhan. Satu, yang kedua, kalau dia bebas, saya nggak mau lama-lama, karena saya juga nggak mau jadi batu sandungan. Bagaimana saya dipercayakan Tuhan sebagai gembala di gereja ya pada saat itu. Ya udah, akhirnya dijawab sama Tuhan yang saya nggak habis pikir, luar itu dia biasa. mukjizat pertama yang gue rasakan setelah gue ketemu Tuhan itu. Bebas dalam waktu 2 tahun sebelum waktu yang ditentukan. Yeah. Mukjizat kedua, 1 bulan setelah itu menikah. Mukjizat ketiga, langsung diberikan gereja. Itu dia. Wow. Ya, artinya di balik apa yang terjadi dalam hidup Reza, ada perempuan hebat yang dikirim Tuhan, yakni istri Anda sekarang. Amin. Dan ada satu lagi adalah ibu Anda sendiri. Yes. Bagaimana peran ibu ketika Anda ditangkap? Aduh. Itu salah satu yang gue takutin adalah, saya takutin sampai bilang ke adik, jangan bilang ke mama ya. Kalau tangkap polisi, jangan bilang. Karena saya tahu dia udah terlalu banyak sakit hati ya kan, dia terlalu banyak menanggung beban hidup. Waktu saya kecil saya bandel banget. Dia yang ngidupin saya sendiri, seorang diri. Dan gak menikah-nikah sampai sekarang. Oh iya, terus akhirnya pada satu saat, satu titik saya bilang di telepon, wah mama nelfon. Saya angkat. Iya mah. Saya yakin, saya takutnya yang diomongin adalah dia marah gitu lah, udah. Cuman dia bilang, Koko udah makan kok? Oh udah mande. Terus mande di mana? Mande di rumah. Manggilnya mande gitu ya. Terus dia bilang, Koko, pokoknya mande pengen lihat Koko bangkit lagi. Amin. Ya, mande pengen lihat Koko bangkit, nggak mau lihat Koko kayak gini, ya. Dalam hati nggak sesuai yang tadinya gue takutin gitu ya. Tapi akhirnya gue merasa lega banget dan merasa bahwa itu adalah yang menguatkan sampai sekarang. Bahwa ya mama itu yang luar biasa lah, doanya tuh nggak pernah habis, supportnya nggak pernah habis sampai sekarang. Ya. Ya, betul sekali. Komunikasi dengan mama sekarang juga bagaimana?
Oh, Wow. lebih setelah kemarin dengar curhat juga, sekarang ya bersyukurlah mama lebih seneng, lebih tenang, lebih komunikasi kita juga lebih banyak, aku berani ngomong banyak ke mama ya, sebagai anak yang dulu kokonya dia yang dia manja sih. Justru sekarang dia jadi teladan buat adiknya sama mama. Amin. Sama mama juga gitu. Iya, iya. Bahwa mereka bisa melihat, wow, Reza yang dulu setiap kali ngomong sama mama 5 menit gak bisa ketemu. Pasti cekcok. Ya. Karena saya merasa anak saya punya uang, dikenal orang, sombong. Nah sekarang saya udah ngerasa kembali nih Reza yang mama rinduin gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari semua yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup lo, misalnya waktu diputar kembali, ketika kejadian itu, apa yang harusnya Anda lakukan sebelum kejadian itu terjadi? Yang pasti harus dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita takut sama Tuhan, pasti kita memilih apapun dalam pergaulan pun, memilih pekerjaan, memilih apapun, pasti kita akan berdasarkan Tuhan. Merubah mindset ya. Iya, kalau kita nggak dekat sama Tuhan, pasti jadinya sesuai keinginan kita, keinginan daging kita, manusia kita yang ujung-ujungnya salah, dan nyalainnya Tuhan. Ya. Dulu konsep Tuhan gue salah sih. Mindsetnya salah. Konsep dan mindsetnya salah. Kalau dulu cuman yang penting wajib ke Tuhan, udah datang ke gereja, ibadah, kasih persembahan, udah selesai. Itu yang akan membuat gue selamat. Dan itu salah gitu loh. Justru bagaimana sekarang kita harus benar-benar dekat sama Tuhan, cari Tuhan, ambil bagian kita, kerjaan bagian kita, jadi kita lebih tahu bagaimana jalanin hidupnya. Itu sih. Ya. Dan akhirnya setelah ketemu Sere di Kak Sere ya, yang memberi perhatian lebih terus dan gayut bersambut, Ya. doanya dijawab Tuhan dan menikah. Bagaimana Reza menerima apa yang terjadi di masyarakat setelah keluar? Kan pasti ada yang pro, ada yang kontra. Anda kan artis, pasti orang kepo gitu ya. Nah, apa yang Anda rasakan sekarang sebagai public figure dan menikah sama Kak Sere? Yang dirasakan sekarang gini, begitu di dalam ada satu ayat yang gue pegang banget. Itu yang ayat yang orang bilang, lu jangan sembarangan baca ayat Alkitab, dan itu yang saya lakuin dulu. Karena dulu waktu saya sebagai Katolik, saya tuh jarang megang Alkitab. Karena ya nggak tahu, merasa bahwa yang megang Alkitab ya Romo aja gitu ya kan. Tapi begitu saya lebih mengerti Tuhan, Tuhan itu direct ke kita gitu ya di Kristen. Jadi membuat saya ya udah. Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi saya nggak akan khawatir, nggak akan ragu-ragu lagi sama Tuhan. Apapun yang udah di belakang saya, Tuhan pasti angkat kok. Tuhan pasti promosikan kok. Yang penting bagaimana kita sekarang cari Tuhan, prioritaskan Tuhan dulu, perkara-perkara surgawi dulu kerjain, semuanya itu pasti ditambahin dan dijamin sama Tuhan. Dan Anda buktikan itu setelah keluar. Haleluya, amin. Sekarang saya nggak pernah takut. Kalau dulu saya takut melihat YouTube, aduh anak gue lihat gimana ya. Lihat di buku Reza bukan ditangkap, Reza bukan tangkap sabu, Reza bukan divonis, Reza bukan, aduh. Tapi kalau sekarang dibuka udah ada Reza bukan menikah dan pendeta. Ya, jadi puji Tuhan lah, puji Tuhan. Jadi sampai sekarang nggak ada rasa khawatir. Dan Anda tidak pernah malu untuk menyatakan itu kepada siapapun, Enggak. dimanapun. Saya bangga dipilih Tuhan masuk penjara kok. Karena itu akan mengubahkan saya dan membuat saya mempunyai karakter yang seperti sekarang. Ya. Dan Tapi bukan dalam arti harus masuk penjara dulu kan? Iya. lihat personilnya Lihat dulu. iya. Kalau memang harus keras, berarti saya harus keras waktu itu. Yes. Iya. Dan artinya tidak terjadi tanpa seizin Tuhan. Yes. Sehelai rambut pun Yes, betul. tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Betul. Ada satu firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Bagaimana Anda bisa gambarkan pergaulan Anda waktu sebelum masuk itu seperti apa sih? Suka-suka gue. Ya, di mana ada bos, ada koko, ada laute, ada take yang deket, ya itu yang gue ikutin, itu aja sih. Ya, Anda bisa terjerumus di situ ya karena lingkungan Anda juga mendukung.
Iya, waktu tentu. itu. Lingkungan mendukung, situasi mendukung, kita yang nggak kuat, udah komplit. Setan tinggal ngompor-ngomporin, iblis tinggal kipas-kipasin, udah. Ya, sebagai artis itu kan dibandingkan dengan orang awam pasti beda gaya hidup, cara bergaul. Nah, apa pesan-pesan Anda buat teman-teman artis yang saat ini mungkin juga ya 11-12 dengan Anda yang dulu misalnya? Apa pesan Anda? Ya, yang kalau di zaman saya dulu angkatannya mungkin ya, sekarang sih saya lihat sih mungkin udah berubah semua. Karena begitu telepon-teleponan udah nggak nongkrong di mana, udah nggak gitu. Sekarang udah ngobrolnya udah beda lagi. Ngobrolnya udah ya ngobrol soal anak, ya kan, soal kesehatan, udah pasti gitu deh. Soal apa namanya restoran mana, udah beda lagi. Tapi pesannya buat teman-teman sekarang ini mungkin yang masih doyan, yang masih suka hal-hal yang gelap-gelap, ya, yang duniawi, kalau bisa ya Bukan kalau bisa, harus bisa. harus bisa ya. Nggak ada kompromi. Kalau bisa harus gitu kan. Nah, kalau bisa harus stop, sadar, pulih dan bangkit lagi. Udah, pokoknya cuma 3 itulah. Tobat, pulih, bangkit, udah. Tinggalin karena ujung-ujungnya pasti maut, udah itu aja. Mautnya apa ya? Penjara, sakit, ya kan, miskin. Nah, udah itulah. Kehilangan keluarga. Keluarga udah. Ya. Itu dia. Kalau bisa dimintain tips Reza, ini kan memakai narkoba itu kan tidak masalah gampang untuk lepas. Ya. Ada tips nggak ya? Anda bisa katakan bahwa di depan Tuhan saya declare bahwa saya tidak memakai lagi. Bagaimana kalau keinginan daging itu ada lagi? Bagaimana Anda menghadapinya? Kalau keinginan sih pasti ada lah, pasti ada yang ngipas-ngipasin lah. Setan kan nggak akan berhenti kan, setan pasti berputar-putar seperti singa ya kan, yang ingin menerkam orang manusia kan. Nah, pada saat keinginan itu datang, gue selalu diingetin, nggak tahu ya, karena kitanya memperkuat diri kita dengan firman Tuhan terus, jadi selalu diingatkan terus. Kalau begitu keinginan itu datang, pasti kebayangnya anak, istri, orang tua, masa gue akan kecewain mereka lagi gitu loh. Itu dia. Makanya buat teman-teman semua yang masih punya apa namanya keinginan, desire untuk make lagi, udah stop. Banyak contohnya, banyak teladan yang bisa kita lihat dan banyak akibat buruk yang bisa kita lihat dari orang-orang yang sekitar kita yang pernah pakai. Makanya sadar Tuhan itu baik buat kita kok. Ya. Baik banget. Dan Anda memiliki kesibukan, itu juga paling penting untuk fokusnya bisa teralihkan, tidak dengan hal-hal yang buruk itu, yaitu pelayanan. Nah, bagaimana keterlibatan Anda dalam pelayanan? Bisa cerita? Puji Tuhan, istri pendeta, seorang gembala, otomatis saya jadi bapak gembala sekarang. Iya, itulah. Jadi sekarang pelayanannya adalah kita di GBI Ensemble Jakarta Timur. Kita diakonia kita di Rutan dan Lapas dan Kedar. Panti Kedar serta Panti ODGJ sekarang ini. Dan sekarang gue juga lagi sibuk melayani firman di komunitas-komunitas Instagram kayak Lelit God, Believe in God, Salt terus and Light. Salt and Light, Dobra Community. Jadi sibuk melayani firman untuk anak-anak muda, Anak-anak STT ya. anak STT. Wow. Itu sekarang. Luar biasa. Iya. Dan Reza selama sekolah di Salemba, Ya. ternyata dipersiapkan Tuhan ini luar biasa ya, sampai bisa berani untuk khotbah sekarang. Itu rancangan Tuhan, keren banget. Saya nggak percaya juga ya, maksudnya waktu di Salemba juga nggak ada keinginan untuk khotbah, nggak ada. Cuman Paling dia singer aja waktu itu. Terakhir dia sebelum bebas. karena kamu dia minta singer. WL. WL dan aku yang bilang kamu harus berani. Hah? Enggak, itu kan di mimbar harus kudus harusnya. Emang kamu nggak kudus? Emang kamu baru melakukan apa? Saya bilang. Ayo sekarang latih. Ayo latih semua. Ayo mentalmu harus dilatih. Akhirnya dia ikut berani. Terus gimana hasilnya? Jangan lihat hasilnya. Yang penting Tuhan senang. Nggak perlu tanya manusia saya gimana, nggak perlu. Saya bilang yang penting Tuhan senang. Senengin hati Tuhan dari hatimu yang paling dalam gitu. Dan yang memang membuat Reza konsisten sampai saat ini. Saya percaya banyak banget teman-teman dia yang bersaksi hanya bersaksi, tapi kembali ke selera asal. Tahu kan maksudnya? Ya. Kembali jatuh lagi. Dan saya berdoa, saya meminta, saya percaya
bahwa suami saya bisa konsisten karena dalam pemuritan dan terpatri oleh gereja lokal yang memang membimbing, membungkus, dan itulah fungsinya ada kakak rohani, bapak rohani, dan gembala yang memang sangat merangkul kami, yaitu Pak Ivan Sitompul yang menjadi pastor senior kita yang ada di Melbourne, dan kami sangat bersyukur kalau kami masih terus ditempa dan dipercayakan oleh pengutusan dari beliau gitu. Ya. Agak flashback ke belakang Reza. Nama, itu kan nama Beckhammu kan Reza bukan. Ini Reza bukan? Bukan? Sama nama pasangan Anda. Kalau itu dulu, Reza bukan. Reza bukan, ya kan. Kalau sekarang itu beda lagi. Reza bukan yang dulu udah. Asik. Jadi ada tambahan dulunya ya. Panjang sekali ya. Panjang sekali. Kan bisa cerita itu sejarahnya pemberian nama Simple itu. aja, simple. Jadi zaman-zamannya gue lagi terjun di dunia entertainment tuh, Reza apa nih? Reza Artemevia? Oh bukan, lagi zaman ngetop pertama loh itu. Reza mana? Reza Pahlawan? Oh bukan. Reza Artemevia? Oh bukan. Reza bukan aja deh. Yaudah Reza bukan itu diambil sampai sekarang. Itu doang sih. Nama orimu sebenarnya apa? Nama orinya Deron Eka. Deron. Eka. Jauh ya. Jauh sekali. Anda tahu bahwa itu bawah hoki? Amin lah. Anugerah ya. Amin. Termasuk dengan pasangan Anda Farid. Nah, Aja. Farid aja. Itu gimana? Bisa cerita nggak juga dari tambahan ilmu ini? Dia Farid aja tuh dulu dia ini apa namanya Farid the Blor. Farid the Blor. Cuman karena terlalu Belanda banget akhirnya digantilah Farid aja. Karena Reza bukan ya Farid aja gitu mungkin biar ada satu iramanya. Tapi setelah itu ya udah kita sampai situ aja. Sampai situ aja. Ya, tapi kan 20 tahun nggak singkat itu, Bro. Betul. Bagaimana Anda melukiskan bisa terima atau bisa mengatakan bahwa yaudah kita selesai? Karena dalam hidup kemarin pun ya mempelajari bahwa narkoba pun harus gue bilang udah stop. Ya kan? Sesuatu yang buruk pun harus stop. Dan gue harus memulai sesuatu yang baru. Dan merasakan dilawat Tuhan itu luar biasa. Jadi begitu kemarin Farid bilang kita gimana mau jalan lagi apa enggak, hati gue bilang ada damai sejahtera kita sendiri-sendiri. Dan itu membuat nggak bergantung sama yang lain lagi. Dan gue belajar, Tuhan juga bilang jangan bergantung sama manusia udah. Ya. Kita bergantung sama Tuhan. Dan itu sekarang yang gue pengen belajar terus untuk tetap bergantung sama Tuhan udah. Oke. Tapi waktu selama berpasangan itu memang nggak boleh berkarir sendiri atau sebenarnya Emang boleh? komit. Kita ke toilet aja berdua. Jangan senyum-senyum juga berdua ya. Yang tahu kita doang berdua gitu. Maksudnya senyum nggak ada duit, aduh nggak ada duit. Antara S dengan XXL. Iya, iya. Yang menarik adalah Anda bertemu dia dari mana asalnya? Jadi gue kan kerja di Comedy Cafe. Dia punya counter handphone. Jadi ada satu malam itu namanya Bintang Baru. Jadi banyak yang tampil-tampil lah. Termasuk Di kafe itu? di kafe itu. Gue nge-MC-in. Nah Farid itu tiba-tiba ikut main. Karena dia berasa kayak yang punya wilayah. Karena dia punya counter handphone kan. Dia ikut main. Terus kadang dia juga nimpalin. Jadi tiap malam itu kebentuk hari Kamis itu. Kesannya kita yang punya acara berdua. Padahal tampil. Hanya karena dia ketua RT aja di situ. Betul. Jadi Jatah preman deh gitu ya? jatuh preman. Jadi ya akhirnya kebentuk. Jadi orang datang situ Kamis, mana? Lihat itu dong Reza, Farid sama Ade dong. Gitu. Seperti itu. Dan itu bisa bertahan sampai 20 tahun. Iya. Luar biasa. Dan kan masyarakat ini kan pengennya, ayo dong balik lagi dong. Coba apa yang Anda sampaikan kepada Kalau untuk balik lagi gini loh. Nggak apa-apa. Kalau ada project nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau memang sekarang udah gua sama Farid sekarang balik. Komitmen enggak? Enggak. Bukan itulah sekarang. Kalau ada project nih, Ayo. Farid bisa nggak? Reza bisa nggak? Oh bisa. Ya udah. Kita kerjakan tapi bareng. bukan di satu manajemen seperti dulu Iya. lagi. Iya, Dan mungkin juga yang paling penting adalah cara hidupnya bukan seperti dulu lagi. Yes, Betul. betul Udah sekali. beda lah. Baru saya mau bilang. Dan gue yakin juga Farid juga udah nikmatin sekarang kok ini kayak gini. Dia pasti sukses juga pasti. Dan terakhir juga waktu dia syuting baru nyelesain sinetronnya di Antv,
Dia selalu diledekin sama kru-krunya tuh, Pak Ustadz Kristen, katanya Pak Ustadz pendeta katanya. Ustadz gereja. Ustadznya gereja, katanya gitu. Aduh. Oke, Kak Sere sebagai hamba Tuhan tentu kan menjadi tompangan bagi Reza yang terus dimuridkan. Apa sudah selesai pemuridannya? Seumur hidup. Seumur hidup. Apa komitmen Anda buat suami Anda, Reza? Satu jiwa yang berharga di mata Tuhan. Jadi saya melihat bahwa saya juga perlu hati yang luas, yang sabar. Karena bagaimanapun terlepas daripada suami saya, bahwa Reza ini masih harus terus dibimbing, masih harus terus didoakan, dan saya selalu bilang sama dia, kalaupun saya membimbing, bahkan Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri yang membimbing kamu, kalau kamu sendiri tidak membuka hatimu, bahkan tidak straight to the point dengan dirimu, dengan pola hidupmu, itu semua sia-sia. Jadi apa yang memang sekarang kamu sudah harus stop, baik dalam pergaulan sekalipun, mau orang bilang kamu nanti nggak bisa gaul sama si A, si B, si C, si Z, siapapun, saya rasa kalau memang itu merugikan, tidak perlu, harus di stop. Dan puji Tuhan saya melihat buahnya. Dan buahnya itu yang paling penting, karena walaupun dulu dia berkarir itu puluhan tahun, buahnya nggak ada. Hanya satu yang diterima, yaitu nama. Dan itu yang masih dipercayakan Tuhan, anugerah itu. Nah palingnya selebihnya harta nggak ada, habis. Apa yang ada nggak ada. Jadi saya pikir kamu sudah ambil komitmen yang benar. Kalaupun kamu sekarang sudah bilang, saya udah nggak ada lagi komitmen untuk kerjasama mungkin atau ambil satu manajemen dengan Farid. Dan saya pribadi mendoakan Farid. Karena saya percaya Farid tanpa Reza pun Farid jalan. Reza tanpa Farid pun Reza jalan. Jadi masing-masing jalan. Nah itulah nama besar itu yang memang harus disyukurin. Tapi saya bilang semakin kamu mendekat kepada Tuhan, bukan berarti cobaan, godaan, bahkan perkataan orang itu enggak semakin kecil, justru semakin besar. Makanya sekarang bagaimana kamu bukan hanya public figure sekarang. Ya public figure kesampingin. Nah sekarang kamu yang menjadi hamba Tuhan ini. Bagaimana kamu harus menelanjangi iblis. Dosa-dosa yang pernah kamu perbuat, bahkan dosa-dosa yang sudah mungkin atau yang masih mengganggu, ya itu sekarang kamu sudah harus kuat. Ya straight to the point untuk dirimu sendiri, disiplinkan dirimu sendiri. Dan saya nggak tahu kalau saya pikir saya nggak pernah lihat dia ada rasa pengen untuk pakai, nggak ada. Karena saya pikir saya yang terus 24 jam sama dia, saya nggak pernah ngelihat dia dari segi badannya pengen pakai, nggak ada saya lihat itu. Ya puji Tuhan. Iya. Dan soal nama tadi, puji Tuhannya ya tetap dekan juga gitu ya, di mana-mana dipanggil ya, ya masih lah kita puji semua. Tuhan, puji Tuhan. Anda lihat itu sebagai anugerah juga? Anugerah, dan itu saya bilang, makanya saya pikir ini nama. Dia berpikir gini, waktu saya keluar dari penjara saya takut, kenapa? Takut nanti orang malah ngejudge saya, menghakimi saya, nggak kenal lagi sama saya. Enggak, justru malah saya yang kadang-kadang dibilang gini, kayak kami sering banget makan di restoran, kalau kami berdua, dia nggak terlalu mau perhatikan orang, tapi kalau saya, terus tiba-tiba dia ngomong gini yang di samping saya, itu kan Reza bukan kan? Nah, itu kan yang di penjara kan? Kok udah bebas sih ya kadang-kadang seperti itu. Nah saya pikir, kamu lihat sisi buruknya dengan sisi baiknya. Itulah anugerah kalau tidak Mesti kamu jawab dong, emang kenapa? Gitu dong. Itulah kalau anugerah, makanya saya bilang kalau nggak dijaga dengan baik, ya itu bisa dicuri ya sama iblis ya, seperti itu gitu loh. Dan apakah Reza melihat ada sisi baik bahwa nama itu bisa dimanfaatkan untuk pelayanan Tuhan? Kalau sekarang sih jawabannya adalah maunya Tuhan. Justru dia harus semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Itu dia, saya bilang. Saya mau Tuhan yang besar biar saya yang kecil. Saya nggak ada apa-apanya sekarang ini kok. Saya pelayan rendahannya Tuhan pokoknya. Jadi mau Tuhan pakai dimanapun, saya udah punya janji sama Tuhan, begitu saya keluar dari penjara, saya utang sama Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau menyenangkan Tuhan. Itu. Karena dia udah saya tes. Pelayanan kami nggak enak, pelayanan kita nggak enak, pelayanan kita benar-benar orang-orang yang terdampar ya. Nah dia saya tes bagaimana dia memberikan makan buat orang-orang jalanan. Saya bina, saya muridkan mereka, sekian puluh orang ini. Nah saya suruh dia untuk, ayo
layani mereka. Saya lihat dia dari jauh, oke. Dan dia merasa oke, ya ini saya bagian dari mereka dan gak ada yang namanya batasan. Oh mereka nih pemulung nih, mereka nih ini nih, gak ada. Dan di situ terus, dan dia malah sadar dibukain Tuhan. Kenapa gua gak dulu begini ya? Kemana dulu gua begini? Nah itu. Kak Sere, bisa cerita gak sih bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Tuhan setiap hari, setiap pagi, setiap malam, supaya tetap kehidupan keluarga ini tetap dibawa kendali Tuhan? Ya, haleluya, sebagai hamba Tuhan bahwa saya terus mengingatkan kepada suami bahkan diri saya sendiri untuk konsisten waktu kepada Tuhan. Mungkin saya nggak terlalu menunjukkan waktu saya kepada Tuhan. Kalau suami saya lihat dia konsisten untuk saat teduh, dia konsisten kalau misalnya kita sudah ada hal-hal yang harus kita doakan, kita berdoa, kita cari Tuhan. Kita berdoa, bahkan kita terkadang memuji Tuhan. Nah udah gitu untuk jam kita juga doa itu cukup rutin, bahkan hampir tiap hari ya. Dan untuk dia juga firman dia terus baca. Saya bilang kalau udah selesai ulang lagi dari awal, jangan merasa cukup. Itu yang memang saya menjaga sekali hubungan dengan Tuhan. Apalagi kayak saya pribadi kan terbagi, belum jemaat, belum pengerja, rekan sekerja Allah, belum lagi bersama keluarga, dan itu benar-benar saya bagi. Saya bilang kalaupun gak harus doa berdua sama saya masing-masing. Jadi kalau saya sudah punya mesbah sendiri, dia gak ganggu saya. Dan kalau saya lihat dia ada mesbah sendiri, saya gak ganggu dia. Gitu. Ya luar biasa. Res, kan sudah keluar, tetap beken di mata teman-teman juga, saya lihat di media juga melihatnya positif lah. Puji Tuhan. Anda terbeban gak? Kembali terbeban gak dengan itu? Karena Anda kan harus dituntut sebagai surat terbuka juga kan saat ini. Betul. Surat terbuka. Yes. Nah, Anda terbeban gak sih? Apa yang dibebanin? Selama kita hidup benar dalam Tuhan, nggak ada harus ditakutin dan Apa adanya ya? Apa adanya. Ya. Dan itu lebih indah sekarang daripada dulu. Kalau dulu kan kita benar-benar harus jaga, ya kan. Sampai misalnya dulu nih ke panti pijat pun, Bang Reza, ya kan dulu ya kan. Dulu kemana diskotik Bang Reza gitu kan. Kalau sekarang pun ya kita kan udah tahu kalau itu nggak boleh, sehingga kita udah jaga itu. Dan ya gue pikir itu lebih indah sekarang sih. Iya. Kalau kita dekat sama Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Dan menjadi sebuah harapan kita juga, harapan masyarakat, Reza tetap menjadi surat yang terbuka ya bagi Amin, kita semua. amin. Dan kembali lagi bahwa ada perempuan hebat belakang Anda, ada Kak Sere, pendeta Sere Vina Yes. Silain. Ada satu aja sih kekurangan bersama dia, saya menjadi kecanduan. Kecanduan apa? Lapo. Dulu enggak? Dulu nggak tahu kan. Semenjak menikah dengan seorang wanita Batak baru kecanduan lapo saya. Kalau Haleluya. Tong Donta masih ada, kamu harus ke sana harusnya ya. Haleluya. Merah. Ada kan? Masih. Masih Udah ada. pindah dia, udah Di pindah dari Pramuka. Palmerah. Ya, Iya, tapi haleluya. Luar biasa. Kalau boleh tahu dalam pelayanan ini visi besar kalian apa? Sesudah visi gereja ya. Iya. Kita visi gereja kita adalah menjadi teladan. Jadi ya kita harus menjadi teladan untuk sesama kita ya. Iya, sebagai saksi Kristus ya. Betul, itu. Menjadi teladan dan bagaimana kita menghidupi bukan hanya rohani tapi jasmani kita. Yes. Nah, karena dalam fungsional gereja kan bukan hanya rohani saja yang memang harus dihidupkan ya, tapi bagaimana kita yang masih mengandalkan tubuh bahkan jasmani kita ya, nggak ada salahnya gereja kalau bisa ikut ambil bagian untuk boleh menjalankan yang benar ya. Kita gereja membuat misi visi itu. Luar biasa. Dan kita tiba di ujung acara, Ya. Bang Reza sama Kak Sere, mungkin masing-masing ada closing statement dari Bang Reza untuk bisa disampaikan kepada God Lovers. Bang Reza dulu, silakan. Ya, untuk God lover semuanya, untuk army di sana ingat BTS pokoknya. B, bersyukur pada apapun juga, pada situasi apapun, kondisi apapun. T, taat seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya. S, setia seperti Paulus. Ya, sekarang Kak Sere, silakan Kak Sere. Iya,
Untuk semuanya, anak-anak Tuhan dimanapun berada, khususnya God lovers ya, di diaspora, pesan saya, bagaimana kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, bahkan mengenal firman Tuhan, semakin kita banyak tahu, bahkan semakin kita banyak membaca firman Tuhan, kita dituntut untuk menjadi pelaku firman ya. Dan tetaplah belajar untuk positif, jangan menjudge dari sisi lain atau dari sisi lain, tapi lihatlah dari apa yang boleh, kebesaran Tuhan yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Dan untuk hari-hari ini saya berharap, saya berdoa, kita semua semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, semakin lebih lagi mengambil bagian kita untuk menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Dan kami berdua boleh dipercayakan, boleh dikasih kesempatan pada diaspora ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Dan kami belajar untuk Tuhan, untuk buat kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Itu saja. Amin, amin. Baik, Bro Reza sama Kak Sere, terima kasih. Terima kasih ya Pose. Sudah mampir di Diaspora TV. Yes. Ya, dan ini luar biasa. Biarlah- Undang-undang lagi dong ya. Baik, pasti. Kan kita tetanggaan sebelah. Gitu ya? Dekatan ya? Ya, Di ya. P5 kita. Oke. Sekali lagi, kami dari Diaspora TV mengucapkan terima kasih buat Kak Sere. Sama-sama, kasih, terima Tuhan Yesus kasih. memberkati selalu. Maju terus Diaspora TV. Terima kasih juga. Jangan lupa like, comment, share, Ya. and subscribe. Itu wajib ya, udah. Wajib. God lovers, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Salam.